Tamagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Arc Elbaf sebentar lagi akan dimulai dan pesan dari Vegapunk akan berakhir dan kemungkinan akan ada setidaknya 5-6 chapter untuk menuju ke pulaunya para raksasa ini. Kali ini kita akan secara spesifik membahas bagaimana salah satu anggota kru bajak laut topi jerami, yakni Roronoa Zoro, akan mendapatkan peningkatan kekuatan yang akan bersumber dari Pulau Elbaf. Kekuatan fisik yang dimiliki oleh para raksasa akan segera dipelajari oleh Zoro dan tentu kemampuan berpedang akan diasah dan dia akan mendapatkan inspirasi dari gaya pedang dari Akagami no Sense. Sebelumnya jangan lupa like dan share video ini ya jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Elbaf adalah salah satu lokasi terpenting di dunia One Piece saat ini. Informasi pertama dari Elbaf yang kita ketahui melalui Dory dan juga Brogy yang kita lihat di Little Garden. Di pulau yang luar biasa ini, Dory dan juga Brogy terlihat terlibat di dalam duel selama 100 tahun. Duel ini diperjuangkan demi kehormatan dan mengingat mereka sangat terinspirasi oleh budaya Norse. Duel ini seharusnya berakhir dengan kematian salah satu dari mereka. Seiring berlanjutnya cerita, kita bisa melihat lebih banyak lagi negeri Elbaf. Di dalam flashback Big Mom contohnya, kita bisa melihat sekilas negeri perang ini di mana banyak detail tentang tempat ini terungkap. Mantan kapten bajak laut raksasa Jorul dan juga Jarul pun terungkap. Salah satu hal yang menarik lagi adalah mereka merayakan titik balik matahari musim dingin yang merupakan acara puasa selama 12 hari pada akhirnya merupakan festival raksasa yang diadakan untuk memberikan penghormatan kepada dewa matahari. Pohon Yggdrasil juga berpotensi ada di Elbaf mengingat ada pohon besar yang dapat dilihat dari latar belakang setiap kali pulau ini menjadi fokus utama. Nah, salah satu hal yang menarik di dalam cerita Elbaf nanti adalah peningkatan dari kekuatan anggota kru bajak laut topi jerami. Usopp sudah jelas ya akan menjadi sorotan di sini. Namun beberapa kru juga menarik untuk kita bahas dan salah satunya adalah Roronoa Zoro. Peningkatan pedang diperlukan agar dia dapat mendorong dirinya ke level berikutnya. Zoro memasuki time skip bersama dengan Wado Ichimonji, Sandai Kitetsu dan juga Susui. Nah, kemudian dia pada akhirnya membawa pedang ini sampai ke Wano. Di sanalah dia mengganti pedangnya sekali lagi. Perlu dicatat ya bahwa Zoro ini seumur hidupnya tidak akan pernah mengubah Wado Ichimonji. Pedang ini adalah kenang-kenangan terakhir yang dimiliki oleh Queennya dan pedang ini akan selalu bersamanya sampai dia menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Di samping itu, Enma adalah pedang terakhir yang Zoro dapatkan. Zoro membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menggunakan dan menjinakkan Enma dengan sempurna. Namun kini dia telah menguasai pedang ini seutuhnya. Pertanyaannya, apakah Zoro akan mendapatkan pedang baru? Wado Ichimonji tentu tidak akan pernah tergantikan. Enma tentu juga warisan dari Hiyori dan pedang ini merupakan warisan Oden yang hilang yang harus dimilikinya. Zoro tidak bisa memberikan Enma dengan cara apapun ke siapapun. Jadi besar kemungkinan ya Enma akan tetap bersama Zoro sampai dia menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Kenyataannya juga adalah Enma ini adalah pedang yang belum hitam. Sukiyaki menyebutkan kepada Zoro bahwa pedang itu pada akhirnya berpotensi menjadi hitam di bawah kendali dari Zoro. Ini artinya bukti bahwa Zoro harus menghitamkan Enma suatu hari nanti. Dan ini berarti Zoro tidak akan melepaskan pedang Enma begitu saja. Jadi opsi yang paling terakhir adalah Sandai Kitetsu yang pada akhirnya akan cukup valid menggantikan pedang yang baru. Kita kembali membicarakan tentang bentroknya Zoro dan juga Nasujiro di Aegis. Yep, tanpa disadari bahwa kekuatan Zoro saat ini sangat kurang atau jauh dari Gorosei botak tersebut. Apalagi Zoro sudah mengetahui bahwa pemilik grade 1 dari pedang terkutuk dibawa oleh Nasujiro. Nah, ini akan membuat Zoro melatih dirinya secara mental dan juga fisik di Elbaf. Zoro akan mempelajari Elbaf style swordmanship yang digunakan oleh Big Mom, Dory dan juga Brogy. Ini akan memperkuat kekuatan dan serangannya yang secara signifikan ketika dia menambahkannya dengan Santoryu-nya. Menariknya adalah bagaimana jika Zoro ini akan bertemu dengan raksasa tua yang sangat ahli dalam ilmu pedang raksasa dan akan mengajari Zoro gaya ini. Namun kemungkinan besar Zoro juga akan mencurinya seperti dia mencuri teknik dari Kinemon. Agar Zoro dapat menggunakan ilmu pedang gaya ini, teknik gorila miliknya akan sangat berguna karena peningkatan kekuatan ototnya dan dia dapat menambah kekuatan yang dibutuhkan untuk serangan tersebut. Namun kekuatan fisik Zoro juga tidak main-main dan pastinya dia akan menerapkannya ke semua teknik pedangnya. Zoro akan fokus melatih kekuatan mentalnya dan keadaannya yang
tidak manusiawi dalam pertempuran seperti Mihao. Keadaan yang tidak berkeprimanusiaan ini adalah sesuatu yang hanya sedikit orang yang bisa mencapainya sejauh ini. Ini mungkin mengacu pada keadaan di mana kalian tidak dapat menunjukkan tanda-tanda kelemahan sama sekali dalam pertempuran. Zoro sempat berkata kemanusiaan S-Hawk hanya setelah dia merasa kewalahan oleh Zoro dan mulai berkeringat. Hal ini juga terlibat ketika Zoro melawan King. Zoro menstabilkan dirinya di saat panas dan bahkan ketika dia berada di ambang kematiannya. Jadi meskipun hal ini menyebabkan dia membuka kunci haki rajanya, itu adalah langkah pertama dia kehilangan percikan kemanusiaan dan melangkah ke alam neraka. Nah, sekarang menarik. Elbaf mungkin sebesar benua mengingat fakta bahwa ia adalah tanah bagi para raksasa. Elbaf sebagai arc di mana topi jerami akan mendapatkan kekuatan besar yang berarti topi jerami akan berpencar di alam Elbaf yang berbeda dan tentu Zoro akan berlatih di alam neraka atau Helheim. Berbicara soal alam, ini bagian berbeda dari Elbaf yang mungkin merujuk pada pohon dunia Yggdrasil dari mitologi Norse. Zoro akan berlatih di dunia bawah Elbaf sebagai raja neraka. Ada kemungkinan Zoro akan melawan makhluk seperti babi hutan yang sejajar dengan Oden atau naga atau ular yang bernama Nidhogg yang menggerogoti akar pohon dunia di atas Helheim. Gaya pedang terkuat Zoro mungkin saja nantinya adalah berjenis ular, 3 pedang ular dari raja neraka. Ada kemungkinan juga Zoro akan melawan lawan wanitanya, Hel dari Helheim yang merupakan putri Loki dalam mitologi Nordik. Nah, disinilah Zoro tidak akan menahan diri sama sekali agar dia mencapai kondisi tidak berkeprimanusiaan selama pertempuran, serupa dengan perjuangannya melawan Monet di Panghazard kemarin. Lalu, bagaimana semua itu bisa membuatnya melampaui kekuatan Yonko seperti gaya berpedang milik Shanks? Shanks yang kita ketahui sangat erat hubungannya dengan Elbaf. Jika dilihat dari gaya bertarungnya, serangannya sama seperti Roger namun terkesan lebih eksplosif dari segi haki dibandingkan Roger. Shanks ini telah mempelajari keseimbangan presisi dan ledakan dalam haki, sementara dia mempelajari kekuatan destruktif dari Elbaf ini. Dia pun memahami haki presisi dan observasi melalui duelnya dengan Mihao. Jadi pemilihan Shanks terhadap Elbaf sebagai tempat tumbuhnya selama bertahun-tahun memang masuk akal jika kita melihat bagaimana singa, yakni hewan motifnya, dan matahari sangat erat hubungannya dengan mitologi. Ini berarti ya bahwa Shanks memilih Elbaf sebagai tempat untuk mengembangkan kekuatannya karena tentu berhubungan dengan dewa matahari Nika. Zoro juga akan meningkatkan kekuatannya dan tinggal di Elbaf untuk sementara waktu karena hubungannya sendiri dengan Luffy yang berwujud dewa matahari dan juga Zoro yang raja neraka. Nah, saat Shanks hendak ke Elbaf, interaksi dan bentrokan kecil antara Zoro dan juga Shanks juga akan mungkin terjadi. Jadi kesimpulannya, kekuatan utama Zoro di Elbaf ini nantinya adalah haki observasinya yang sepenuhnya didasarkan pada gaya Elbaf dan juga akan mencapai kemampuan haki yang dimiliki oleh ras Elbaf ini seperti gaya pedang baru yang mungkin saja adalah gaya serangan Santoryu khas dari Elbaf nanti. Jadi, bagaimana menurut kalian dengan pandangan tingkatan kekuatan dari Roronoa Zoro di Arc Elbaf nanti? Jangan lupa share ya video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.